Wah, kenapa ya temanku ini? Sepertinya ada masalah. Lu Iya. kenapa sih, Ri? Lama banget nih gue di Hah? dari seminggu kemarin kalau nggak salah. Gue tuh beli paket Nah, di ini e-commerce, salah satu e-commerce lah gue oh, bilangnya. e-commerce apa Nah, marketplace? e-commerce dong kalau Oh, gue. Kalau gue oh, di e-commerce kalau sih e-commerce-nya. gue Oh, nyari yang lo. e-commerce dan lokal banget Oh, sih. local Nggak pride. anti impor Oh, itu. oke. Kenapa tuh masalah lu? Ini gue udah mesen dari seminggu yang lalu. Heeh. Tapi kurirnya nggak nyampe mulu di tumben-tumbenan ini masalahnya. Sabar dong, mungkin kurir lu lagi di perjalanan atau bannya bocor Tapi atau kenapa? biasanya nggak kayak gini juga di. Ini lagi aneh, gue nggak tahu kenapa ini tiba-tiba lama banget seminggu. Sabar dulu lah. Buset Nah, dah. ngomongin kurir, Apa? kita bahas aja di dokumen. Wah, sekarang mau bahas kurir nih Kita jadinya. mau bahas tentang kurir. Kurir apa dulu nih? Nah, bumper dulu dong Oh, masuk. bumper dulu. Teng neng 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 neng. Jadi Jadi lu kita mau ngomong apa dulu bahas nih? kurir Nah, nih. mau bahas kurir. Bahas jasa pengiriman sih Iya. lebih tepatnya. Tapi lu tahu nggak Apa? apa itu jasa pengiriman? Jasa pengiriman kalau setahu gue aja sih definisi umumnya ya nganter barang, nganter paket gitu-gitu Iya sih. Dan. Jadi Tapi gimana tuh kalau lebih lengkapnya lagi, lo lebih- tahu nggak gimana? Lebih lengkapnya adalah jasa Iya. pengiriman itu merupakan salah satu usaha di bidang logistik Hmm. yang mengkhususkan diri pada pelayanan jasa berupa pengiriman barang. Bener nggak tuh? Hayo. Bener. Bener ya, udah Cuma jelas lebih- lah soalnya itu Lebih nih, lebih apa? diplomatis Oh, bahasanya. lebih diplomatis. Tapi ujungnya sama sih, jasa pengiriman barang. Jasa pengiriman barang Iya. yang di apa? Yang disediakan oleh pengusaha logistik Iya. ya. Kan banyak tuh pengusaha logistik Iya. sekarang. Apalagi juga pas pandemi kayak gini kayaknya Iya. lagi kenceng banget ya Jasa Dan. pengiriman lagi Oh, kenceng-kencengnya. iya. Kayaknya sih kalau semasa pandemi pekerjaan penting banget sih bagi gua sih. Kayak setiap hari kan gua belanja juga nih. Kayak kalau nggak ada kurir gimana dong? Iya, jadi kayak tulang punggung e-commerce atau marketplace Iya karena kan sih. mereka merupakan sarana untuk kita Iya. antara penjual dan pembeli. Hmm. Kan kita nggak perlu keluar rumah. Iya sih. Nggak Apalagi perlu pas ke toko, pandemi kayak apalagi gini pandemi kan kita bisa Hmm. minta tolong ke kurir untuk membelikan ataupun mengirimkan atau ya. Barang kita ini. barang kita gitu. Hmm. Nah, lu tahu nggak jasa pengiriman yang ada di Indonesia saat ini? Kayak banyak banget sih. Salah satunya kan ada JNT. JNT. Enggak, harus yang ini dulu dong Apa tuh? nasional yang punya kantor pos Indonesia. Indonesia. Harus kita banggain itu. Tapi saya inget-ingetnya tuh harus JJJJ gitu. oh harus ada lebih, JJ-nya gitu. Tapi lebih enggak juga apa sih. ya? Apa? Yang teringat. Oh, oke, Iya. catchy banget soalnya ya. Iya. Cuma 3 huruf tapi gampang diinget gitu. Ada Oh. JNE, terus JET ya. ada Tiki Oh, gitu, Tiki. dan ada Pos Indonesia. Hmm. Tapi kan kadang-kadang pos kita Kenapa? lupa ya sama Oh. Pos Indonesia. Tapi sebenarnya tuh nggak boleh harus dilupain loh, dan tuh Iya. jasanya gede banget dan Iya, itu kan yang dari dulu tuh dari sejarahnya dulu. panjang di Indonesia. jadi mulai sekarang kita pakai pos aja kali ya. Wah, tapi gue belum bisa pindah dari layanan kurir favorit gue sih. Kurir favorit apa? Ada kalau gue, tapi Oh, nanti aja. Tapi nggak perlu disebut Iya, ya. nanti aja. Oke deh. Lu tahu nggak tugas dari seorang kurir itu apa aja? Setahu gue sih dari kalau dari marketplace-nya ini dia itu di hire sama marketplace-nya kan, PT-nya. Terus mereka itu dikasih bukan dikasih, punya kerjaan untuk mengirimkan paket. Oh, Nah, ada nominal juga kan kalau iya. nggak salah, misalnya ngirim 100 paket sehari gitu kan. Tapi kan nggak Apa? cuma ngirim paket, ada prosedurnya. Ada prosedurnya dong. juga dia? Iya. Yang pertama itu memastikan produk konsumen sampai tepat waktu. Kan biasa kan jasa Harus tepat pengiriman waktu ya? menitik beratkan produknya atau jasanya itu tepat waktu Hmm. gitu. Jadi konsumen atau pelanggan nggak nunggu. Iya sih, gue milih Iya. yang lebih cepet sih. Iya kan kadang-kadang kalau kita telat sedikit gini Ini kayak kemana gue sih? tadi, gue nunggu Iya, seminggu lu di buset. Seminggu ya, parah banget. Biasanya 2-3 hari, ini seminggu. Iya, itu parah sih. Nah, yang kedua apalagi Yang kedua, nih harus meminimalisir hingga menghilangkan kemungkinan cacat produk Hmm. pada proses pengiriman. Jadi dijaga bener paket kita, dilindungi dengan sepenuh hati. apalagi kalau kita mesennya kayak barang-barang berharga Iya, gitu barang-barang ya. pecah belah. Barang-barang elektronik Iya. tuh. Gua kayak tapi gue masih ragu juga sih Didi Apa kalau tuh? buat pesen barang-barang elektronik kayak misal laptop, Iya, iya. kamera di kurir gitu. Menurut lo aman gak sih, Di?
Kalau gue pribadi sih mending datang langsung. Datang langsung aja Iya. ke tokonya. Kalau untuk riset atau cek ombak dulu Oh, biasanya. cek ombak dulu ya Gue emang biasanya ke marketplace gitu. ke marketplace. Baru kalau misalkan mau beli gue tanya ada toko fisiknya atau enggak. Baru gue langsung datengin, langsung cek lihat kondisi barangnya baru beli. Nah, yang ketiga adalah melakukan update informasi selama produk atau paket tersebut masih berada dalam perjalanan sampai produk atau paket sampai di tangan konsumen. Nah, itu juga penting banget nih menurut gua, kayak Iya. gua tahu nih paket gua udah sampai mana. Nah, si kurir tuh juga harus update supaya Harus update nggak juga. kayak lu gitu. Oh iya, jadi paket gua soalnya seminggu nggak jalan-jalan iya, ini. masih di kota Nggak tahu pengiriman ini aja. masih di kota Nah, pengiriman atau gimana, soalnya kurirnya kayaknya lupa atau kayak Atau gimana gitu. sistemnya, gue juga nggak tahu Iya. gimana ya dia. Nah, itu harusnya diupdate. Gitu. Gitu. Dan yang keempat adalah melayani return barang atau pengembalian produk jika produk yang diterima konsumen tidak sesuai yang dipesan gitu. Oh, Jadi di ada retur ya boleh dia. bisa pengembalian. Tapi kan kalau di return kan itu kesalahan dari Dari penjualnya penjual dong, kan. berarti bukan kurirnya juga ya. Iya, jadi kan kurir tuh cuman hanya melayani pengembalian. Jadi jangan dimarah-marahin kalau misalkan ada Iya, kesalahan. berarti nggak salahin kurirnya, salahin Iya. yang orang penjualnya. Nah, ya. itu kurir tugasnya tuh mengirimkan paket aja, jangan dimarah-marahin karena barang ketukar atau barang salah dikirim. Iya sih. Gitu. Kasian juga ya udah setiap hari ngirim Iya. berapa banyak tuh, kayak Iya, lebih dia kan- dari puluhan apa Iya. ratusan kayak ada ya dia. Heeh. Buset. Jadi jangan dimarah-marahin, nah, kan kurirnya tugasnya buat ngantar aja. Aduh. Gitu. Merek lagi tuh nih. Nah juga Ya. kan yang dibilang, yang lu tadi bilang juga pengiriman jasa kurir tuh meningkat coy. Iya. Karena ada surveinya nih. Ada surveinya nih. Oh, Menurut- ada datanya kalau ada kita data. dokumen itu harus berdasarkan fakta dan data ya. Menurut apa nih? Mark Plus pada 122 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi 59,8% berasal dari Jabodetabek dan 41,2% berasal dari non Jabodetabek. Nah, menurut 39% responden ini, jasa kurir meningkat signifikan. Signifikan banget kayak. Iya, karena kan lu tahu pandemi nggak boleh kemana-mana, tapi kita ingin belanja. Supaya belanja terus Iya. ya, belanja terus sampai mati kita ini. Waduh, duniawi sekali. Dan kita kan ini bisa minta tolong atau memanfaatkan jasa kurir Iya. ini gitu untuk mengirimkan barang ataupun untuk beli-beli apa gitu kan bisa lewat kurir gitu kan. Nah, di 39% yang lainnya nih mengatakan sedikit dibandingkan sebelum pandemi signifikannya. Gitu. Penggunaan Jadi penggunaan kurirnya. kurirnya. Dan mayoritas masyarakat menggunakan jasa kurir di e-commerce itu sebanyak 85,2%. Banyak juga, hampir Gitu. 50% lebih berarti Iya. ya yang nganggap Lewat kurir itu penting Nah, dan lewat naik terus. ini lewat e-commerce ataupun lewat marketplace. Dan 50,8%-nya lewat all-shop kayak akun-akun all-shop di IG ataupun IG di website ya. Facebook Facebook gitu. juga banyak. Dan lu tahu nggak Apa itu? jasa pengiriman mana yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia? Wah, gua nggak tahu nih surveinya kayak gimana. Kalau Bemer sendiri tahu nggak nih kayaknya nih? Atau gua kasih tahu aja Oh, biar mau cepet. kasih tahu aja Biar langsung nggak perlu ya. searching. Oh, nggak usah searching. Iya, Kita ini langsung ngasih fakta dan Langsung datanya fakta, ya. data menurut Populix. Oh, Populix. Yang merupakan platform market research yang menggunakan 5.920 responden. Dan datanya adalah 44% diantaranya melakukan aktivitas belanja online setidaknya sekali dalam sebulan. Wow. Gitu. Nah, jasa pengiriman yang paling banyak digunakan menurut Populix ini GNT GNT Express yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Sebanyak 44% responden gitu. 44% ini si Disusul dengan JNE sebanyak 28%. Yang ketiga Si cepat si cepat 10%. Dan 10%. yang keempat tuh pasti kaget. Apa itu? Pos Indonesia Tuh, kan. sebanyak 3%. Cuma Pos Indonesia itu tapi 3%. masih ini loh, berjasa banget sih. Iya. Gue harus dipertahankan. Mungkin mekanismenya ataupun Harus proses pengirimannya dilubah lagi mungkin ditingkatkan ya, ya, ditingkatkan supaya juga. bisa. Bisa bersaing lah Bersaing. dengan perusahaan-perusahaan swasta lain. Nah, kalau menurut tuh jasa pengiriman ataupun kurir ini menurut lu seperti apa? Kalau gua Tanggapan sih, lu? tanggapan gue penting banget ya, karena setiap bulan itu gue karena pandemi COVID-19 ini gue udah jarang banget keluar kan. Mm-mm. Nah terus gue menyiasati nyari kebutuhan gue kayak
kayak kebutuhan kayak makanan, Iya. terus kayak barang-barang gue yang lagi gue butuhin, kayak terus juga buku-buku. Terus gue gue lihatnya dari marketplace kalau nggak e-commerce. Nah, kurir ini juga penting banget kan bagi gue, kayak setiap hari pasti ada aja lah kurir yang datang ke rumah lu. Iya. Ada paket. Terus lu merasa senang, dong, itu euforianya ada loh. Kayak ada perasaan apa gitu ya. Gila akhirnya. Iya kan, setelah menunggu kata-kata paket itu kayak mood buster. Iya, gitu mood buster banget. Gue lagi stres juga nih mikirin kerjaan. Terus tiba-tiba ada paket. Waduh, Wah, iya itu biasanya tuh. Itu bahagia banget sih, bahagia. Walaupun saat tapi berasa banget lah. Oke, kalau menurut gua sih dengan kalau kurir itu harus juga diperhatikan kesejahteraan mereka, coy. Itu juga sih, karena kan pendapatan mereka walaupun ada gaji pokok yang kisarannya ya 2 juta sampai 4 juta tapi itu tergantung tempatnya ya. Oh, tergantung itu perusahaannya range juga ya. Iya, tergantung perusahaan dan juga lokasinya di mana. Itu range-nya ya. Dan juga kan bonus-bonusnya itu kan per paket gitu, coy. Per paket kan bisa nyampe 1.000, ada yang 1.000 sampai 5.000. Bonusnya satu paket 1.000. Bonusnya 1.000 perak, bukan paketnya ngantor 1.000. Gue nganternya 1.000 paket. Waduh, ditaruh di mana? Itu the flash banget. Waduh, gitu. Okay. Jadi harus diperhatikan. Misalnya dikaji ulang berapa gajinya sesuai undang-undang gitu. Supaya nggak ada kesenjangan kan. Dengan ada kurir itu e-commerce dan juga marketplace juga berkembang juga kan. Iya, kayak salah satu fondasi dasar marketplace dan e-commerce itu ya kurir, karena yang paling dekat dengan pelanggan dan e-commerce-nya ya kurir kan. Dan enggak juga loh, misalkan kurir kan butuh pengorbanan untuk ngirimin paket kita. Harus menjaga paket kita steril juga kan, menjaga sterilisasi kita, terus keamanan paket kita, terus kecepatan datangnya apalagi kan ada yang iklan 1 jam sampai. Waduh, gila. Ada yang bilang itu juga apaan tuh? Ada ekspres, kita pakai ekspres loh. Kan harus cepat gitu. Tapi cepet-cepet kalau ngorbanin kurirnya juga kasihan juga. Kalau kurir kan nggak ditanggung bensin sama marketplace juga. Gue baru tahu tadi. Iya gitu. Waduh. Jadi belum lagi motornya atau mobilnya bannya bocor atau mesinnya rusak. Kayak hal-hal yang tidak terduga kan pasti terjadi di jalanan kan? Belum lagi kalau misalkan dia dibegal, soalnya ada berita. Waduh, gila ini begal. Kurir dibegal terus dibuang ke Cikeas. Buset. Gitu. Cikeas. Jadi di Cikeas dibuang. Iya. Oke. Makanya harus diperhatikan juga keselamatannya gitu. Tolonglah untuk marketplace ataupun e-commerce disejahterakan gitu. Nah, kita juga harus pintar-pintar juga nih buat milih kurir-kurir supaya barang kita tetap aman. Iya sih, kayak barang-barang gue juga gue mesennya yang gampang pecah banget, makanya kayak bahaya juga sih. Iya, kita harus milih paket kita ini. Iya, kita harus milih jasa yang benar-benar percaya. Jadi ada tips-tipsnya nih. Gimana tuh tips-tipsnya memilih kurir yang terpercaya, dapat terus juga cepat juga nih? Iya. Pertama adalah pilih yang cabangnya di mana-mana. Oh, yang banyak cabangnya. Iya, misalkan kita mau ngirim ke Kepulauan Solomon. Itu di mana? Ya di Kepulauan Solomon gitu. Kalau misalkan kita mau ngirim ke sana tapi nggak ada cabangnya kan tidak bisa dikirim gitu. Jadi kita harus pakai kurir-kurir yang cabangnya tersebar di pos seluruh Indonesia wilayah. sih. Kalau di Indonesia ada pos Indonesia gitu. Nah, yang kedua, cari yang mampu menawarkan jaminan keamanan gitu. Jadi ya aman banget paket kita ya. Misalnya enggak pas datang itu udah robek atau udah kebuka gitu kan. Ngeri juga ya. Mengiklankan bahwa jasa dia itu benar-benar aman. Mulai dari kehilangan tetap diganti gitu. Ya. Nah, yang ketiga adalah pilih yang menjanjikan kecepatan dan ketepatan dalam pengiriman. Nah, itu kayaknya ini kayaknya semua kurir semua jasa pengiriman mengiklankan gitu ya, mempromosikan cepat sampai apalagi yang ekspres. Waduh. Kalau ekspres kesejahteraannya kurirnya tidak diperhatikan juga, tapi sama aja sih kayaknya ya dia. Kalau lu ngomong gitu kayak kasus yang apa tuh? Itu tuh yang shop-shop itu. Aduh, gua enggak berani ngomong sih udah kita yuk lanjut aja. Pasti biar udah pada tahu lah ya. Enggak perlu dijelaskan lagi. Okay. Nah, yang keempat, cari jasa pengiriman yang menawarkan harga yang kompetitif. Jangan nih lagi promosi harganya sekali ngirim cuma 5.000. Tapi 3.000, tapi sampainya 1 bulan kemudian. Waduh, kayak gua ini mungkin tuh gitu. Lu dapat promo kali tadi. Enggak juga, gua juga enggak tahu sih ini. Mungkin bannya bocor. Oh, bannya bocor. Kita berhusnuzon aja, mungkin bannya bocor gitu. Nah, kelima,
cari yang mengikuti perkembangan zaman. Oh, yang kayak tadi ada update-annya terus Iya, ya setiap update-nya kurir dulu. itu. Ya. Terus yang keenam adalah pilih jasa yang pengiriman yang terpercaya. Kalau terpercaya bisa dibilang subjektif ya. Iya sih. Ya kita Kayak kalau setiap orang itu percaya sama siapa juga Iya, gitu kan, gitu. tergantung pengalaman pribadinya sama pengalaman kurir pribadi tersebut. jadi subjektif banget. Kalau misalkan BMers punya jasa pengiriman yang udah terpercaya, yang udah gue kayaknya lebih cocok lebih sama ini cocok nih. ini, ya udah, nggak Soalnya apa-apa. cepet dan barang-barang gua Iya. aman semua di sini. tapi nggak ada salahnya kalau nyari jasa pengiriman yang baru. Oh, Iya, sih. tapi ya harus diperhatikan ke tips-tips tadi gitu. Mm-mm. Nah, gimana pembahasan kita tentang jasa pengiriman barang Liri? Bagus sih. Nah, Tapi paket gue juga belum nyampe ini di. Ya Bemers Allah. si Pari masih kesel nih, paketnya belum. Makin ini kali lagi di jalan. Ini jalan tapi nggak ada Bannya bocor. notifnya ini, nggak ada notif kan, artinya ada notifnya ya. Nah. Nih gue lagi misalnya maaf Pak, customer ini bannya bocor. Nah gitu Ya, gua kalau itu masih mungkin mending. lupa, mungkin barangnya banyak jadi dia lupa gitu. Nah, Aduh. daripada lu kesel emosi, mending Kenapa? kita promosiin konten-konten kita aja deh. Oh ya udah sih. Nah, udah. gitu, itu yang lebih penting. Penting banget gitu. nih. Nah, Soalnya buat ada info-info menarik Iya, soal iya. apa? investasi dan bisnis. Oh, Di investasi. IG-nya bisnis muda di bisnis.muda.id. dan jangan lupa untuk subscribe channel Apa, YouTube YouTube-nya kita apa? di bisnis muda gitu. Dan buat BMers yang suka nulis bisa di Gimana? websitenya bisnismuda.id Betul. gitu. Nah, lu masih mau nunggu nih? Masih mau nunggu Paketnya. lah. Udah ikhlasin aja lah. Aduh, ikhlasin gimana? Emang lu mau beli apaan sih? Adalah pokoknya rahasia Ya. ini buat seseorang. Ya udah, kita tunggu aja ya. Dan juga kita selesain aja nih. Udah nih sampai konten sini? Kita, iya. Besok kita mau bahas apa dulu nih kayaknya? Apa Kita- masih rahasia nih? Tetap dirahasiain pokoknya. Dokumen juga masih kita belum kasih tahu ya. Program story-nya. dokumen, singkatan dokumen itu kita masih rahasiain. Oke. Makanya nonton terus Nonton BMers. terus nih ya. Iya, nonton terus dokumen gitu. Kita say goodbye ke BMers ya. Udah saya goodbye aja Say ya. goodbye aja BMers. Goodbye, Bemers.